Doa selesai. Jalan, ibu cek dulu kehadirannya. Helen, hadir Helen? Sehat? Alhamdulillah. Jenny, sehat Jenny? Alhamdulillah. Oke Nana, semuanya sudah hadir, berarti jadi kalian sudah siap mengikuti untuk pembelajaran kita pada hari ini. Karena walaupun kita masih belajar di tengah pandemi, kita harus tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan, dengan menerapkan 3M, yaitu dengan menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan selalu usahakan hidup sehat ya. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai materi konsep-konsep perhitungan pendapatan nasional dan manfaat pendapatan nasional. Nah, sekarang siapa yang masih ingat dari pembelajaran kita yang kemarin? Silakan. Arya, ya silakan Arya. Konsep pendapatan nasional yaitu 1. Gross Domestic Product atau GDP, 2. Gross National Product atau GNP, 3. Net National Product atau NNP, 4. Net National Income atau NNI, 5. Disposable Income atau DI, 6. Personal Income atau PI. Oke, terima kasih Arya masih ingat dari materi yang Ibu sampaikan kemarin ya. Untuk model pembelajaran yang Ibu gunakan pada pembelajaran kita itu yaitu PBL atau pembelajaran berbasis learning. Nanti di tengah-tengah materi kalian akan Ibu berikan permasalahan yang harus kalian diskusikan. Nanti Ibu beri waktu 10 menit. Setelah kalian diskusikan, silakan kalian presentasikan masing-masing kelompok 1 perwakilan ya. Untuk metode pembelajaran yang Ibu gunakan yaitu metode diskusi, dan media yang Ibu gunakan pada pembelajaran ini yaitu PPT atau PowerPoint. Assalamualaikum, jumpa lagi di kelas 11 mata pelajaran ekonomi. Hari ini kita akan membahas mengenai pendapatan per kapita dan analisis perhitungan pendapatan per kapita. Oke anak-anak, sebelum Ibu masuk ke materi pendapatan per kapita, kira-kira ada yang sudah baca atau yang sudah tahu apa itu pendapatan per kapita? Oke, Intan, silakan Intan. Pendapatan per kapita adalah hasil bagi pendapatan nasional dan jumlah penduduk suatu negara. Oke, jadi pendapatan per kapita itu adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara dalam periode tertentu. Biasanya periode tertentu itu berapa nak? 1 tahun. Oke, jadi kita akan belajar pendapatan per kapita dan analisis perhitungan pendapatan per kapita. Oke, Ibu masuk dulu. Tujuan pembelajaran, oke ya. Setelah pembelajaran ini peserta didik itu diharapkan yang pertama itu dapat menjelaskan pengertian pendapatan per kapita, dan yang kedua menganalisis perhitungan pendapatan per kapita. Rumusnya tadi bagaimana cara pembahasannya? Pembahasannya kita masukkan rumusnya terlebih dahulu. Apa tadi? Rumusnya pendapatan per kapita sama dengan GNP dibandingkan dengan jumlah penduduk. Berapa misalnya jumlah pendapatan per kapitanya? Untuk pendapatan per kapita boleh kalian tulis di sini saja. Contohnya dalam miliaran rupiah. Dalam miliaran rupiah itu di sini kita tulis 6,876. Kalau kalian mau tambahkan telurnya 6 boleh. Jadi bacanya 6.876.000.000 dibagi dengan 200 juta jiwa. Boleh ditulis 200 begini saja boleh, mau ditambahkan telur 6-nya juga boleh, nanti hasilnya akan sama. Lalu anak-anak, setelah kita masukkan dari angka-angka yang ini tadi, yaitu 6.876.000.000 dibagikan 200, maka hasil rata-rata pendapatan penduduk per tahun itu yaitu 34.38. Oke anak-anak, sampai di sini bisa diikuti? Bisa? Oke, ada pertanyaan? Silakan ya, Novin.
Oke ya, Nurdin, itu beruang pertanyaan bagus sekali. Kita sudah membahas masalah pendapatan nasional. Yang sudah kita bahas pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Sekarang bagaimana sih cara kita menghitung kalau misalnya pendapatan perorangan atau personal income? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Kalau perhitungan pendapatan nasional atau per kapita itu kita menghitung pendapatan rata-rata setiap penduduk dalam suatu negara. Kalau kita menghitung pendapatan personal income atau pribadi, maka yang kita hitung itu per individu. Contohnya, ibu kalian ini individu. Dari individu-individu ini nanti kalau tergabungkan menjadi kelompok. Dari kelompok-kelompok ini akan namanya nantinya menjadi populasi. Atau populasi itu nanti artinya jumlah penduduk. Kalau dia sudah menyatu dengan jumlah penduduk, itu artinya pendapatan nasional atau pendapatan per kapita. Sekarang yang akan kita bahas itu mengenai pendapatan pribadi atau personal income. Semakin banyaknya pendapatan atau semakin besarnya pendapatan atau income pribadi itu untuk pertumbuhan ekonomi, baik itu dari keluarga, pertumbuhan ekonomi negara itu akan semakin bagus. Yang diskusikan tugas dari Ibu waktunya 10 menit. Setelah selesai kalian presentasikan. Tugas dari Ibu yaitu perhatikan tabel berikut ini, hitungan dengan teliti besarnya pendapatan per kapita masing-masing negara. Kemudian buatlah kesimpulan mengenai kemakmuran masyarakat suatu negara. Tabel perbandingan pendapatan nasional dan jumlah penduduknya ini. Oke, Anak-anak silakan dibentuk kelompoknya, silakan. Kelompok 1 sudah selesai, kelompok 1. Bentar lagi, oke. Yang semangat ya. Kelompok 3 lancar. Oke, alhamdulillah. Oke, sudah siap semua ya? Oke, siap ya. Kalau siap silakan kelompok 1 untuk presentasi hasil diskusinya, silakan kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Menurut kelompok kami, negara A pendapatan per kapita sama dengan GNP dibagi jumlah penduduk 5.890.000.000 dibagi 100 juta sama dengan 59,9 juta. Negara B 6.876.000.000 dibagi 200 juta sama dengan 34,38 juta. Negara C GN 4.980.000.000 dibagi 120 juta sama dengan 41,5 juta. Kami dari kelompok 3 menyimpulkan bahwa 1. Negara yang paling makmur adalah negara A karena tingkat pendapatan yang paling tinggi yaitu 59,9 juta dibanding dengan negara B dan C. 2. Di posisi kedua yaitu diduduki oleh negara C dengan pendapatan per kapita yaitu 41,5 juta lebih tinggi dibanding dengan negara B. 3. Negara B peringkat ketiga tingkat kemakmurannya karena pendapatan per kapita lebih rendah dibanding dengan negara A dan C yaitu 34,38 juta. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk presentasinya. Kelompok 3 silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 menyimpulkan mengenai kemakmuran masyarakat suatu negara, yaitu yang pertama, di urutan pertama negara yang paling makmur adalah negara A karena tingkat pendapatannya paling tinggi yaitu 59,9 juta dibandingkan dengan negara B dan C. Sedangkan di posisi kedua yaitu diduduki oleh negara C dengan pendapatan per kapita yaitu 41,5 juta lebih tinggi dibandingkan dengan negara B. Dan di peringkat ketiga diduduki oleh negara B, tingkat kemakmurannya karena pendapatan per kapitanya lebih rendah dibandingkan dengan negara A dan C yaitu
34,38 juta. Oke, kita kasih aplaus dulu ya untuk kelompok 3. Oke, terima kasih masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Itu akan memberikan refleksi terhadap pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan kalian jawab secara lisan saja, anak-anak ya. Sekarang saya akan memberikan pertanyaan. Kita sudah belajar mengenai materi pendapatan per kapita. Sekarang siapa yang bisa jawab? Apa itu pendapatan per kapita? Oke, silakan Jenny. Pendapatan per kapita adalah hasil bagi pendapatan nasional dan jumlah penduduk suatu negara. Oke, jadi pendapatan per kapita dibagi dengan jumlah penduduk dalam satu negara. Oke. Sekarang Ibu berikan pertanyaan lagi. Kita sudah membahas mengenai manfaat pendapatan per kapita. Apa saja manfaat pendapatan per kapita itu? Siapa yang bisa? Oke, silakan Repa. Manfaat pendapatan per kapita, Ya. 1. Dapat mengetahui tingkat perekonomian suatu negara. 2. Dapat mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Oke, jadi kita sudah belajar mengenai ambil kesimpulan kita atas materi kita pada pagi hari ini. Kita sudah membahas mengenai pendapatan per kapita. Apa tadi pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun. Yang kedua, kita juga sudah belajar manfaat pendapatan nasional. Yang pertama tadi apa? Untuk mengetahui pertumbuhan perekonomian suatu negara. Dan yang kedua dapat pembangunan suatu negara. Sekarang kalian kerjakan tes formatifnya 10 soal pilihan ganda. Ibu kasih waktu 10 menit, silakan kalian kerjakan tes formatifnya 10 soal. Silakan kalian baca dari soal yang sudah Ibu berikan 10 soal pilihan ganda. Ayo. Sudah selesai. Silakan Ibu depan sini sama Ibu kumpulkan tugasnya. Jadi untuk materi kita di minggu berikutnya kita akan membahas materi manajemen di minggu yang berikutnya. Jadi untuk materi yang hari ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, silakan ketua kelasnya dipimpin doanya terlebih dahulu. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Karena materi kita hari ini cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi di